DPR apresiasi pemerintahan Presiden Prabowo usut pagar laut. Sinergi pilar sosial untuk Indonesia sejahtera. Artis FTV Larasati Nugroho mengalami kecelakaan. Timnas Futsal Indonesia kalahkan Jepang di Four Nations. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami menyapa malam hadir mengisi ruang informasi Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain empat informasi yang telah kami hantarkan, kami juga memiliki sejumlah informasi terkait dengan kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu juga pemirsa, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik terkait peristiwa dan juga olahraga tentunya di Menyapa Malam bersama saya Luis Ayu. Dan saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi Menyapa Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani instruksi Presiden terkait irigasi. Hal itu disampaikan Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai melakukan rapat di kantor Menkemenko Pangan Geraha Mandiri Jakarta Pusat. Dengan ditekannya instruksi Presiden tersebut oleh Presiden Prabowo, maka secara langsung pemerintah akan mendukung perbaikan sistem irigasi nasional. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, instruksi Presiden terkait irigasi merupakan kebijakan krusial untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi. Menurutnya, perbaikan saluran irigasi untuk penyediaan air bagi tanaman padi dapat meningkatkan indeks pertanaman sekaligus produktivitas padi. Tak hanya menyetujui instruksi Presiden mengenai irigasi saja, pemerintah juga telah menyelesaikan penyusunan neraca komoditas 2025 dan peraturan Presiden soal pupuk. Ia pun berharap strategi yang sudah dirancang oleh pemerintah tersebut mampu mewujudkan swasembada pangan secepatnya. Dan kami sangat gembira hari ini Pak Mensesnek membawa kabar yang sangat penting yang sudah kita tunggu-tunggu lama. Impres mengenai irigasi sudah selesai, sudah ditandatangani Bapak Presiden. 2, Perpres mengenai neraca komoditas sudah selesai. 3, Perpres mengenai pupuk sudah selesai. 4, mengenai penyuluh sudah selesai. Jadi 4 yang penunjang landasan utama pokok agar kita bisa swasembada pangan sudah jadi semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden swasembada pangan secepat-cepatnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Komisi 2 DPR mengapresiasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang melibatkan, yang membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsyayuda ini menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung penuh pemerintah dalam mengusut tuntas polemik pagar laut. Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam hal ini, Komisi 2 DPR mengapresiasi langkah kinerja pemerintah yang berupaya mengusut tuntas polemik pagar laut. Pasalnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian ATR BPN telah berhasil membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan yang berada di perairan Tangerang, Banten. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR akan mendorong penuh upaya pemerintah dalam memberikan tindakan tegas kepada siapapun dalam penegakan hukum. 1. Komisi 2 DPR RI mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan hari ini saya kira Pak Menteri ATR BPN Mas Nusron Wahid telah memberikan penjelasan yang sangat jelas dengan didukung oleh fakta-fakta termasuk berbagai sertifikat yang telah diterbitkan di sekitar pagar laut di kawasan Tangerang. Bahkan kita hari ini mendapatkan bonus informasi hal serupa yang terjadi juga di Bekasi, hal serupa yang juga terjadi di Jawa Timur, yang ternyata luasannya jauh lebih luas dari apa yang menjadi polemik publik selama ini. Bagi Komisi 2 DPR RI yang menjalankan tugas konstitusional pengawasan, hal ini patut kami apresiasi
dan keberanian serta ketegasan pemerintah, terutama Menteri ATR BPN untuk membatalkan 50 sertifikat di 50 bidang tanah di Tangerang. Kami berikan support. Selanjutnya kami mendorong agar ada proses penegakan hukum yang tegas kepada siapapun, baik yang memohon sertifikat, yang menerbitkan sertifikat yang kita duga bermasalah itu, termasuk para pihak saya kira yang memanfaatkannya. Saya beberapa kali menyampaikan kalau itu dijadikan agunan di perbankan, mungkin kita juga harus mengecek sampai pada wilayah hilir tersebut. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kami sangat serius, Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN untuk menegakkan hukum pertanahan dan tata ruang pada satu pihak dan upaya meningkatkan pendapatan negara pada pihak yang lain. Dan sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Spanyol untuk Republik Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Francisco de Assis Aguilera Aranda di Kementerian Pertahanan Jakarta kemarin. Pertemuan ini diadakan dalam rangka penguatan kemitraan strategis di bidang pertahanan. Indonesia dan Spanyol berkomitmen untuk melaksanakan Joint Committee Meeting yang direncanakan pada bulan Juni 2025 bertepatan pada acara Indo Defense di tahun 2025. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memperdalam kolaborasi industri pertahanan, pendidikan militer, serta transfer of teknologi. Selain itu, Indonesia turut diundang untuk menghadiri FINDEF 2025 di Madrid sebagai ajang diplomasi pertahanan dan peluang investasi strategis. Dengan pendekatan ini, kedua negara diharapkan dapat terus membangun kerjasama industri pertahanan yang lebih erat dan berkelanjutan. Diketahui Indonesia dan Spanyol telah memiliki landasan kerjasama di bidang pertahanan sejak penandatanganan perjanjian pada tahun 2013 yang telah diratifikasi pada tahun 2018. Dokumen ini menjadi dasar penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama, khususnya dalam pendidikan dan latihan, pertukaran teknologi pertahanan, dan pembangunan industri pertahanan. Oleh karena itu, dengan adanya pertemuan kedua negara ini, Indonesia dan Spanyol diharapkan dapat lebih memperkokoh hubungan strategis antara Indonesia dan Spanyol di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Perum Bulog telah mendapatkan total anggaran sebesar 39 triliun rupiah untuk menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025. Hal itu disampaikan Julhas usai melakukan rapat koordinasi terbatas bersama sejumlah menteri terkait soal pengadaan beras pemerintah oleh Perum Bulog pada tahun 2025. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan menyerap beras dari para petani mulai Februari, Maret, dan April 2025 saat bertepatan dengan panen raya. Dengan adanya anggaran tersebut, Bulog diharapkan tidak lagi beralasan bahwa pihaknya tidak dapat membeli gabah ataupun beras dari petani dengan harga yang sudah disesuaikan pemerintah. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk membeli gabah kering panen seharga Rp6.500 per kilogram. Angka tersebut merupakan harga pembelian pemerintah atau HPP, dan pihak swasta juga diharapkan dapat membelinya dengan harga yang sama. Zulhas pun berharap masa panen raya dapat berjalan dengan lancar agar Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan. Uangnya sudah tidak ada masalah. Uang Bulog ada 23 triliun, udah ready. Ya, sekarang sudah disepakati 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi ya. Jadi sudah ada 39 bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April waktu panen puncak panen raya. Jadi tidak ada alasan Bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang berikutnya tentu Bulog nggak bisa sendiri, ini pekerjaan besar, ya. Oleh karena itu ini tolong teman-teman media juga disampaikan, perlu dukungan semua pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa. Perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid akan melakukan pengecekan sertifikat pagar laut yang ada di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sumeneb hingga Kabupaten Pasawaran, Lampung. Namun dirinya menyebut hal itu akan dilakukan setelah usai melakukan cek di perairan Tangerang, Banten, Bekasi, dan Sidoarjo.
Polemik pagar laut kini masih menjadi sorotan publik yang disebut-sebut pagar misterius memiliki sertifikat hak guna usaha resmi. Bahkan pagar laut misterius tidak hanya terjadi di perairan Tangerang, Banten saja, melainkan di berbagai perairan Pulau Jawa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan pihaknya akan melakukan pengecekan di 3 titik, yakni Subang, Sumeneb, dan Pesawaran, Lampung. Namun hal itu akan dilakukan usai mengusut tuntas di 3 perairan, Tangerang, Banten, Bekasi, dan Sidoarjo. Yang di Subang kami belum cek and recheck, ya belum cek and recheck sampai ke sana. Tapi ini kan masalah pekerjaannya banyak banget. Memang setelah Tangerang, Bekasi, sama Sidoarjo, kami akan masuk di 3 lagi, Subang, Sumeneb, sama Pesawaran, Lampung. Nah, nanti kalau ada masukan lagi nggak apa-apa, akan kita cek satu persatu. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mendikdasmen Abdul Mukti memperkenalkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB sebagai ganti sistem penerimaan peserta didik baru atau PPBD. Mendikdasmen ini menguraikan bahwa nantinya terdapat 4 jalur penerimaan murid baru dalam SPMB yang meliputi jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur prestasi, serta jalur mutasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengganti sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada 2025. Pernyataan tersebut Menteri Mukti menyampaikan saat menghadiri forum konsultasi publik terkait rancangan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sistem penerimaan murid baru di Jakarta pada Kamis 30 Januari 2025. Mendikdasmen mengatakan perubahan sistem ini juga dilakukan dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pendidikan sebelumnya. Kami ganti nama itu karena selama ini muncul pemahaman yang kurang tepat karena dianggap penerimaan itu hanya zonasi. Jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada 4. Yang pertama adalah domisili atau tempat tinggal murid. Kemudian yang kedua itu jalur prestasi. Yang ketiga jalur afirmasi. Yang keempat jalur mutasi. Yang baru untuk SD semuanya sama, tidak ada perubahan. SMP itu yang berubah adalah persentase masing-masing jalur. Dan untuk jalur prestasi yang baru adalah adanya, kalau sebelumnya jalur prestasi itu kan ada akademik dan non-akademik. Non-akademik itu hanya ada 2, yaitu olahraga dan seni. Ditambah lagi nanti itu adalah jalur kepemimpinan. Jadi mereka yang aktif sebagai pengurus OSIS, pengurus misalnya pramuka atau yang lain-lain itu nanti menjadi pertimbangan melalui jalur prestasi itu. Ia memaparkan perubahan dalam sistem ini terjadi pada penerimaan siswa SMP, di mana pada jenjang ini terdapat perubahan pada presentasi penerimaan siswa melalui 4 jalur penerimaan, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Sedangkan pada SMA, sistem penerimaan murid baru akan dilakukan lintas kabupaten atau kota, sehingga penetapannya ada pada level provinsi. Saat ini Kemendikdasmen tengah berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Salah satunya Kementerian Dalam Negeri, sebab pelaksanaan SPMB ini akan melibatkan pemerintah daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam menjaga angka inflasi tingkat pusat dan daerah di Indonesia, pemerintah menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi. Seperti salah satunya adalah kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah Trump 2.0. Pembahasan inflasi di tingkat ini pun dilakukan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan beberapa lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait membahas langkah pemerintah untuk menekan angka inflasi di tingkat pusat pada periode 2025 hingga 2027. Pada hasil pembahasan ini, Erlangga menyoroti beberapa permasalahan yang berpeluang dapat memberikan ruang inflasi yang meroket di tingkat pusat dan daerah, mulai dari kebijakan perdagangan baru milik negara Amerika Serikat. Adapun faktor suku bunga yang relatif tinggi dan resiko volatilitas harga komoditas menjadi sorotan penting terkait dinamika yang nantinya akan terjadi. Mencakup peluang permasalahan tersebut, pemerintah turut berkolaborasi dan bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait dan insan masyarakat untuk menjaga angka inflasi yang dikhawatirkan merajalela. Saat ini dinamika global masih menjadi faktor yang akan turut mempengaruhi perkembangan ekonomi ke depan. Sejumlah resiko tentu masih akan kita hadapi seperti volatilitas harga komoditas, kemudian tingkat suku bunga yang relatif tinggi,
dan tentunya kebijakan perdagangan dari pemerintahan Amerika yang sering kita sebut sebagai Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan informasi salah satunya terkait sinergi pilar sosial untuk Indonesia sejahtera. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan 6 saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019 hingga 2024 untuk tersangka mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Akan tetapi hanya 2 saksi yang akan dihadirkan di Gedung Merah Putih KPK, sementara sisanya mangkir. Berdasarkan informasi yang dihimpun, 6 saksi yang dipanggil hari ini adalah Saiful Rohman selaku wira swasta, Irfan Syah selaku wira swasta, Mof Ilham Yulianto selaku sopir Saiful Bahri, Darmadi Jufri selaku pengacara, Dewi Angi, dan Diah Oktasari selaku mahasiswa. Tessa menjelaskan penyidik sedianya ingin menggali keterangan para saksi mengenai proses PAU Harun Masiku, namun bukannya bersikap kooperatif, justru mayoritas saksi memilih mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK. Ya, seluruh saksi tentunya akan didalami oleh penyidik ya, baik pengetahuannya seputar proses suap itu sendiri, proses PAW itu sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa saksi-saksi tersebut sampai dengan saat ini belum hadir, jadi belum bisa dimintakan keterangannya. KPK dalam hal ini penyidik berharap agar saksi yang memang mengetahui bahwa yang bersangkutan ada panggilan hari ini untuk dapat kooperatif, dan bila ada penjadwalan ulang atau permintaan keterangan berikutnya dapat hadir. Saya pikir sementara itu dulu. Kita juga berharap saksi-saksi ini dapat bebas memberikan keterangan, tidak di bawah ancaman. Kalau memang betul ada saksi yang merasa terancam, dapat menyampaikan ke KPK, dan tentunya KPK akan memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Banyaknya saksi Harun Masiku yang mangkir memunculkan dugaan mereka mendapat ancaman dari pihak tertentu, hingga takut hadir di kantor KPK untuk memberikan kesaksian. Lembaga anti rasuah akan menelisik soal kenapa banyak saksi Harun Masiku yang ogah datang ke hadapan penyidik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengevaluasi pelaksanaan tugas TNI sepanjang tahun 2024. Dalam rapat pimpinan TNI tahun 2025 yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sejumlah aspek krusial seperti intelijen, operasi, personel, dan logistik menjadi sorotan dalam evaluasi tahunan. Dalam Rapim TNI 2025, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan dalam bidang intelijen TNI telah memperkuat pengawasan dan pelaksanaan secara terpusat dan terintegrasi hingga ke satuan bawah. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas serta kecepatan dalam mengantisipasi ancaman keamanan. Pada bidang operasi, Agus menyebut sejumlah operasi perbatasan telah dilaksanakan, termasuk penangkapan jaringan penyelundupan narkoba, penindakan terhadap penambangan dan pembalapan liar, serta kejahatan siber seperti phishing. Adapun untuk di wilayah Papua, Panglima menjelaskan bahwa prajurit TNI mengimplementasikan program Smart Power untuk memperkuat kehadiran negara melalui pendekatan secara humanis. Saya mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kita TNI selama tahun 2024. Kita sudah mulai dari bidang intelijen, di mana intelijen nanti pengawasannya, pelaksanaannya mulai terpusat oleh BAIS yang terintegrasi sampai ke intel-intel yang ada di satuan bawah. Kemudian juga di bidang operasi kita melaksanakan beberapa operasi di perbatasan. Kita sudah memberikan reward kepada prajurit yang sudah menangkap peredaran narkoba lewat perbatasan, kemudian juga illegal mining, illegal logging, phishing, dan sebagainya. Kita berikan penghargaan kepada prajurit yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian juga pelaksanaan operasi di Papua juga Smart Power sudah dilakukan dengan program-program dari pemerintah. Kita laksanakan sampai di daerah-daerah terpencil. Kita bisa memberikan bantuan di makan bergizi gratis yang dilakukan oleh para prajurit di lapangan, sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga di bidang personil, mulai rekrutmen kita taruna, kita dengan menggunakan standar yang baik, sehingga kita menghasilkan sumber daya manusia ke depan, calon-calon pemimpin di TNI akan lebih baik. Kemudian juga di bidang logistik, perlengkapan yang digunakan oleh TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kita evaluasi, kita lewat sistem button up. Jadi apa yang digunakan, apa yang dibutuhkan oleh prajurit, itu yang kita beli, sehingga anggaran yang diberikan oleh negara bisa efektif, efisien. Dari Jakarta, Jihana Bila Ronabayo, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Sektor Koja Jakarta Utara menangkap 2 sejoli berinisial MMS dan ZPA karena diduga sebagai pembuang bayi hasil aborsi di Jalan Walang Baru, Tugu Utara. Ia menjelaskan kedua pelaku yang masih berstatus pelajar ini menggugurkan kandungan dengan cara meminum obat dengan tujuan agar janinnya yang dikandung dapat keluar dan digugurkan. Kedua pelaku MMS dan ZPA memasukkan janin berusia sekitar 6 bulan ke dalam plastik hitam dan disimpan dalam jok motor. Ia mengatakan petugas menemukan barang bukti berupa motor yang digunakan membuang janin tersebut, pakaian yang digunakan pelaku dan rekaman kamera pengawas. Kami mendapatkan laporan adanya penemuan janin yang diperkirakan usianya antara 6 sampai dengan 7 bulan di Jalan Walang Baru di daerah Tugu Utara, Koja, di dekat pompa air. Dari adanya penemuan tersebut, maka kami jajaran Polsek Koja bersama dengan tim identifikasi Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan olah TKP. Kami dapat mengungkap dan menemukan pelaku 2 orang antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah MMS, yaitu usia 19 tahun,
dan statusnya adalah pelajar. Kemudian pelaku keduanya adalah inisial ZPA. Ini merupakan anak yang berhadapan dengan hukum karena masih berusia 17 tahun. Menurut dia, MMS sudah ditahan di Polsek Koja dan satu pelaku lagi merupakan anak di bawah umur sehingga melewati proses peradilan anak. Kedua pelaku dijerat pasal 77A junto pasal 45A Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 428 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional memberikan saksi berat kepada 8 pegawai ATR BPN terkait penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di area Pagar Laut Tangerang, Banten. Dari 8 pegawai tersebut, 6 dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dan pemberhentian dari jabatan dan 2 orang lainnya dijatuhkan sanksi berat. Hal tersebut dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Nusron Wahid mengatakan 8 pegawai yang mendapatkan sanksi berat, yakni Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang berinisial JS, mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran SH, mantan Kepala Seksi Survei dan Penetapan ET, dan Ketua Panitia AWS. Kemudian Ketua Panitia A berinisial YS, Panitia A berinisial NS, ex-Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM, ex-PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran berinisial KA. Dari 8 pegawai tersebut, 6 dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dan pemberhentian dari jabatan dan 2 dijatuhi sanksi berat. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex-Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, kemudian WS, Ketua Panitia A, kemudian YS, Ketua Panitia A, kemudian NS, Panitia A, kemudian LM, ex-Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA, ex-PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh Inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Sebelumnya Nusron sudah membatalkan sebanyak 50 sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada 24 Januari 2025. Pembatalan sertifikat ini bertujuan untuk menegakkan keabsahan dan kepastian hukum atas lahan wilayah Pagar Laut Tangerang. Terdapat total 263 SHGB dan 17 bidang SHM di kawasan Pagar Laut Tangerang, di mana IAM memiliki 243 bidang, PT CIS memiliki 20 bidang, dan 17 bidang SHM dimiliki oleh individu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin bertemu pada Kamis siang di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, di mana kedatangan Menhub ke Kemenkes ini untuk membahas kesiapan angkutan lebaran yang semakin dekat. Menurutnya, kolaborasi dengan Kemenkes memiliki peran krusial dalam memastikan ketersediaan pos kesehatan di rest area dan pada titik-titik strategis sepanjang jalur mudik, termasuk melibatkan tenaga kesehatan baik bagi pemudik maupun awak transportasi untuk memastikan perjalanan yang selamat, aman, dan nyaman. Menteri Perhubungan RI Budi Purwagandi mengungkapkan Kementerian Kesehatan merupakan salah satu instansi yang berperan penting untuk turut menyukseskan penyelenggaraan angkutan lebaran.
Menhub Budi menjelaskan keterlibatan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan angkutan lebaran sangat penting untuk menjamin keselamatan para pelaku perjalanan baik pemudik maupun petugas transportasi. Dengan pemeriksaan fisik, darah, hingga urin oleh tenaga kesehatan di lapangan, diharapkan para pelaku perjalanan dapat melangsungkan mudik dan balik dengan aman serta nyaman. Menhub Budi juga menghimbau masyarakat dan seluruh awak transportasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan perjalanan selama periode lebaran. Selain itu, jangan ragu untuk mendatangi pos pelayanan kesehatan yang ada di sepanjang jalur mudik apabila mengalami sakit. Pada kesempatan bersama Menkes ini juga, Menhub menyampaikan hasil evaluasi angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang dinilai positif oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat pimpinan TNI Polri 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan komitmen Polri dalam mendukung berbagai program pemerintah, terutama di bidang ketahanan pangan. Listio menyebut Polri bersama TNI akan turut mendorong pemanfaatan lahan produktif dan program makan bergizi gratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam paparan di Rapim TNI Polri tahun 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan bahwa program ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama Polri dalam mendukung misi Astacita. Listio menyampaikan Polri memiliki pekarangan sendiri yang nantinya siap mendukung program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan nasional. Selain itu, Listio juga menyebutkan Polri telah melakukan rekrutmen khusus untuk personel yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan hingga kesehatan masyarakat dan gizi. Kapolri berharap langkah dapat mendukung program ketahanan pangan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan rentan terhadap krisis pangan. Kegiatan Rapim TNI Polri telah berlangsung sejak siang tadi dan sebelumnya para peserta telah menerima pembekalan dari Menko Bidang Pangan terkait dengan kebijakan dan strategi di bidang pangan, serta Menko Bidang Perekonomian terkait kebijakan dan strategi di bidang perekonomian. Pembekalan tersebut tentunya diharapkan dapat menambah wawasan bagi para perwira tinggi dan menengah TNI Polri agar lebih siap dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah, utamanya di bidang perekonomian dan pertumbuhan ekonomi serta dalam merealisasikan ketahanan pangan guna mewujudkan misi Astacita. Berkaitan dengan hal tersebut, kami laporkan bahwa dalam mendukung ketahanan pangan TNI Polri. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan program yang berarah dan berbasis data akurat. Dalam hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini menegaskan pentingnya pemuktahiran data dan sinergi dengan berbagai pihak agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan kesejahteraan sosial harus berjalan dengan sistematis dan terukur. Gus Ipul menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan harus sesuai target dan peningkatan kesejahteraan juga harus memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, dengan koordinasi yang kuat dari beberapa pihak, program-program kesejahteraan sosial dapat berjalan secara efektif. Lebih lanjut, Gus Ipul juga mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam mengawal program kesejahteraan sosial dan menjalankan arahan Presiden Prabowo agar dapat berjalan sesuai harapan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini dalam rangka untuk kita menyamakan persepsi untuk tugas kita ke depan. Kita tahu bahwa Bapak Presiden ingin peningkatan kesejahteraan sosial ini bisa dirancang dengan baik dan juga berdasarkan data yang akurat, lalu program-programnya bisa diukur dengan baik, sehingga penurunan kemiskinan nanti bisa sesuai target, peningkatan kesejahteraannya juga signifikan. Jadi inilah yang kita ingin bersama-sama dengan pilar sosial, ada pendamping PKH, ada tim atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, ada tagana, ada pendamping rehabilitasi sosial, ada pekerja sosial masyarakat, dan banyak lagi termasuk di dalamnya Karang Taruna. Kita duduk bersama, saya sampaikan sejumlah informasi yang mereka bisa tindak lanjuti nanti di lapangan. Lebih-lebih kita ingin bantuan-bantuan sosial pemerintah itu tepat sasaran.
Jadi kita ingin lewat mekanisme yang ada, sekarang ada pemadanan data oleh BPS, setelah itu pemutakhirannya nanti juga kita lakukan dengan 2 jalur, jalur formal dan jalur partisipasi sebagaimana yang sering sudah kami sampaikan. Jadi itu intinya apa yang kita lakukan di sini. Tentu apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial akan diintegrasikan, akan dipadukan dengan program-program dari kementerian lain dalam rangka menindaklanjuti apa yang telah menjadi visi misi dari Bapak Presiden atau arahan dari Bapak Presiden. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih dengan informasi lainnya. Perayaan keagamaan terbesar di dunia, Kumbh Mela di India, kembali diwarnai insiden tragis. Sebanyak 30 hingga 40 orang meninggal akibat perdesakan di tengah kerumunan besar yang menghadiri ritual suci di Prayag, India. Sekitar 30 hingga 40 orang tewas dalam insiden tragis saat perayaan Festival Keagamaan Mahakubh di India pada 29 Januari Rabu pagi. Korban diduga mengalami sesak nafas dan terijak akibat kepadatan massa yang membludak. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 2 pagi, ketika kerumunan besar memadati sangga dan berbagai gat suci lainnya yang terbentang sepanjang 12 km di tepi sungai Mahakubh. Pembatas yang dipasang tidak mampu menahan tekanan akibat puluhan ribu orang yang berdesakan di Triveni Sangga untuk mengikuti Mauni Amavasya, hari Sasi Senin kedua. Menurut keterangan petugas kepolisian Vaibhav Krishna, di kota Prayag, sebanyak 60 hingga 90 orang mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan perawatan medis di lokasi. Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan belasungkawa mendalam kepada para korban dan keluarganya. Pemerintah India berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab insiden, serta meningkatkan langkah-langkah keselamatan dalam festival serupa di masa mendatang. Hampir 280 juta orang telah menghadiri festival tersebut. Sejak dimulai 2 minggu lalu, peserta yakni Menteri Federal, industrialis, dan selebritas. Mahakubh Mela yang diadakan setiap 12 tahun sekali diperkirakan menarik sekitar 400 juta umat pada tahun 2025. Festival ini merupakan salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia. Festival yang berlangsung selama 6 minggu ini merupakan tonggak sejarah terbesar dalam kalender keagamaan Hindu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan informasi. Salah satunya artis FTV Larasati Nugroho mengalami kecelakaan. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Pemirsa, aksi brutal dilakukan sekelompok geng warga negara asing di wilayah Badung, Bali. Tidak tanggung-tanggung, selain melakukan aksi kekerasan dan perampokan, pelaku yang diduga merupakan geng warga negara asing asal Rusia juga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing asal Ukraina. Inilah video viral di media sosial memperlihatkan detik-detik aksi geng warga negara asing asal Rusia yang merampok warga negara asing asal Ukraina di Jalan Tundun Penyu Ungasan, Kota Selatan, Badung, Bali. Perampokan terjadi saat WNA Ukraina bernama Igor Yermakov dan sopirnya sedang dalam perjalanan menuju Tanah Bali Vilas. Mobil mereka dihadang dua mobil hitam yang dikendarai oleh para perampok. Dari video yang beredar terlihat para pelaku juga menggunakan topeng saat beraksi. Mereka berpakaian serba hitam dan rompi bertuliskan polisi di bagian dada. Para pelaku itu kemudian keluar dari mobil dan memaksa Yermakov dan sopirnya untuk keluar dari mobil. Para pelaku sempat menodongkan pistol kepada korban dan memborgol tangan Yermakov dan juga sopirnya. Selain membawa pistol untuk menakuti korban dengan pisau dan juga palu, kepala kedua korban juga ditutupi menggunakan kain hitam. Korban kemudian dibawa ke sebuah villa di wilayah Jimbaran, Badung. Saat disekap di dalam villa, korban kembali dianiaya dan dirampas ponselnya. Korban juga dipaksa mengatakan akun Binance untuk diambil kriptonya senilai 3, miliar rupiah. Polda Bali masih menyelidiki kasus ini dan telah memeriksa 9 saksi. Tentunya menjadikan kasus ini menjadi salah satu atensi yang kita betul-betul eager untuk bisa mengungkap ini. Kemudian perkembangan rekan-rekan hasil dari lidik ini masih dalam tahap lidik oleh teman-teman di Krim Polda Bali, dan hasil lidiknya itu kita berkoordinasi terus juga dengan korban. Sudah ada 3 SP2HP yang kita kirimkan ke pihak pelapor. Kemudian kita juga sudah lakukan rekonstruksi di TKP ya 2 kali, dan perkembangan kita koordinasikan dengan Grup Inter dan konsulat masing-masing orang ini yang diduga ya sebagai pelapor, ada 9 orang ya, 9 orang. Nah, mereka pun sudah kita panggil masing-masing melalui masing-masing konsul itu sampai panggilan kedua. Hari ini panggilan kedua sudah kita layangkan, namun yang bersangkutan belum hadir. Dari peristiwa itu, korban Yermakov dan sopirnya mengalami sejumlah luka di kepala dan pinggang. Koordinasi dengan imigrasi dan kedutaan Ukraina terkait kasus ini sudah dilakukan. Selain itu, polisi juga sudah 2 kali melaksanakan prarekonstruksi. Kasus ini diindikasikan kejahatan terorganisir yang menargetkan individu dengan aset digital. Kita lanjut informasi peristiwa. Pemain FTV Larasati Nugroho mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ulu Jami Raya, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Januari 2025 dini hari. Dalam perjalanan, mobilnya menyerempet sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya dan menabrak sebuah gerobak serta pohon sebelum akhirnya mobil tersebut terguling. Pemain FTV Larasati Nugroho mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Januari 2025 dini hari. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 2.45 WIB dan melibatkan mobil Hyundai Creta berwarna putih yang dikendarai oleh Larasati. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurmadewi, mobil tersebut dalam kondisi terbalik setelah insiden tersebut. Dari informasi yang diperoleh, Larasati melaju dari arah utara menuju selatan ketika tiba di depan Gang Haji Basrin. Dalam perjalanan, mobilnya menyerempet sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya dan kemudian menabrak sebuah gerobak serta pohon sebelum akhirnya terguling. Meskipun mengalami kecelakaan yang cukup serius, Larasati dilaporkan tidak menderita luka parah, meskipun mengalami cedera di bagian kepala dan tangan kiri. Kerusakan juga dialami oleh gerobak milik Sri Lestari 47 tahun yang digunakan untuk berjualan telur gulung. Sementara itu, mobil Hyundai Creta mengalami kerusakan signifikan, termasuk ban kiri depan yang pecah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti dari kecelakaan ini. Larasati saat ini dirawat di Rumah Sakit Setia Mitra untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, baku tembak terjadi antara aparat kepolisian dan terduga pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Putri Balau, Kecamatan Damayan, Kota Bandar Lampung pada Kamis siang.
Baku tembak antar petugas dan pelaku curanmor terekam dan viral. Kini para komplotan curanmor bersenjata api asal Lampung telah berhasil diamankan Polresta Bandar Lampung sebelum dilakukan tindakan tegas terukur karena berusaha kabur dan melawan petugas. Video rekaman kejadian yang diunggah oleh akun @joshua_banjarnahor memperlihatkan dua pria yang diduga pelaku sempat bergulat dengan warga yang berusaha menangkap pelaku curanmor. Insiden ini menciptakan situasi mencekam di lokasi kejadian karena terdengar sekitar 10 kali suara tembakan senjata api. Salah satu anggota kepolisian yang terlibat dalam insiden ini adalah Bribka Agus Simanjuntak, anggota Ditreskrimum Polda Lampung. Dalam keterangannya, Bribka Agus mengaku telah melintas di lokasi kejadian menggunakan mobil pribadinya untuk bertemu rekannya. Ketika melihat dua pria menodongkan benda yang diduga senjata api ke arah warga. Melihat situasi yang berbahaya, Bribka Agus kemudian mengeluarkan senjata laras panjang dan memberikan tembakan peringatan. Namun karena kedua pelaku juga bersenjata, ia terpaksa melepaskan tembakan untuk melumpuhkan mereka. Ini seperti rekan-rekan sekalian yang ketahui bahwa dari 2 hari ini kami telah melakukan pengungkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dan sasarannya mereka adalah pencurian kendaraan bermotor. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tergerus banjir saat hujan melanda Jakarta malam tadi. Tembok sebuah bangunan serbaguna yang difungsikan sebagai pos RW dan posyandu di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk. Agar tidak membahayakan warga sekitar, terutama anak-anak, bangunan yang telah berusia puluhan tahun itu akhirnya diratakan dengan tanah. Dinding bagian belakang sebuah bangunan yang difungsikan sebagai pos serbaguna di Jalan Hati Suci Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi ambruk. Ambruknya dinding berupa pecahan material bata, semen dan genting menutup sebagian saluran air. Dinding tersebut ambruk saat hujan deras melanda Jakarta sepanjang Selasa malam, hingga menyebabkan saluran drainase meluap dan menggenangi ruas jalan. Meski saat kejadian sejumlah warga tengah menjaga keamanan lingkungan, namun beruntung tidak ada korban jiwa. Usia bangunan yang sudah tua dan tak layak pakai diduga membuat dinding bangunan yang biasa digunakan sebagai pos RW, posyandu dan pos kesehatan lansia itu ambruk karena tergerus banjir. Tiba-tiba air naik, itu terjadi longsor, langsung ambruk, Pak. Apa bangunan apa sih? Ini bangunan udah puluhan tahun, Pak, ya kan. Memang itu udah ada banyak yang retak. Jadi tuh niat kita tuh untuk membangun kembali, kita udah rubuh duluan. Ini difungsikan untuk pos RW dan posyandu? Iya, betul, Pak. Buat apa? Buat kegiatan warga. Warga kayak jumantik, lansia itu adanya di pos RW. Termasuk posyandu? Posyandu semua, Pak. Ini saat kejadian ada aktivitas nggak? Kejadian itu paling saya keamanan di RW 7 dan staf-staf RW ada di dalam. Ada yang terlibat? Alhamdulillah nggak ada korban, Pak. Agar tidak membahayakan warga sekitar, terutama anak-anak yang kerap bermain di sekitar lokasi, bangunan tersebut terpaksa dirobohkan petugas PPSU. Warga berharap pemerintah setempat bisa kembali membangun pos serbaguna yang bisa juga difungsikan sebagai pos RW, posyandu, pos jumantik, dan pos pelayanan kesehatan bagi lansia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah bus rombongan peziarah mengalami kecelakaan di Tol Bekasi, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia, sementara itu puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah bus rombongan peziarah asal Desa Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang mengalami kecelakaan di Tol Bekasi, Jawa Barat. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi setelah bus mengalami pecah ban, membuat sopir kehilangan kendali hingga bus terguling. Dalam insiden ini 2 penumpang meninggal dunia, salah satu korban Ibu Gaya tewas di tempat, sementara korban lainnya meninggal dunia di rumah sakit setelah mengalami luka parah. Puluhan penumpang lain yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga sekitar dan petugas jalan tol. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Evakuasi korban telah dilakukan, sementara kondisi para korban luka masih dalam pemantauan di beberapa rumah sakit di wilayah Bekasi. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bangunan di wilayah Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Petugas pemadam kebakaran masih berupaya mengendalikan api hingga kini, di mana penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
Kebakaran terjadi di sebuah bangunan di wilayah Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung pada Kamis sore. Api dengan cepat membesar membuat warga sekitar panik dan melaporkan kejadian ini ke petugas pemadam kebakaran. Tim pemadam kebakaran dari Disdamkar Kabupaten Bandung segera tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api. Hingga pukul 19.30 WIB, petugas masih berjibaku mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke bangunan lain. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Warga di sekitar lokasi berharap api segera padam dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Kamis malam. Insiden ini melibatkan sepeda motor dan truk tronton. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara motor bernama Astuti Hutapea meninggal dunia dan telah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab kejadian. Kecelakaan terjadi di Jalan Pulo Gadung, kawasan Jeep, Jakarta Timur pada Kamis malam sekitar pukul 19.35 WIB. Insiden ini melibatkan sebuah sepeda motor Honda Vario hitam dan truk tronton. Korban bernama Astuti Hutapea, seorang warga Bekasi Utara, meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazahnya telah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo untuk penanganan lebih lanjut. Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan guna mengetahui kronologi pasti kecelakaan ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai penyebab insiden. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran besar melanda gudang di Green Sedayu Beach Park, Jalan Daan Mogot Raya, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat 31 Januari 2025. Sebanyak 14 unit pemadam kebakaran dan 70 personel dikerahkan untuk mengelokalisir perambatan api. Kebakaran besar melanda gudang di Green Sedayu Beach Park, Jalan Daan Mogot Raya, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat 31 Januari 2025. Insiden ini menarik perhatian warga setempat ketika asap tebal mulai membumbung tinggi dari lokasi kebakaran. Pihak berwenang segera merespon dengan menerjunkan tim pemadam kebakaran untuk menangani situasi yang berpotensi membahayakan. Sebanyak 14 unit pemadam kebakaran dan 70 personel dikerahkan untuk melokalisir perambatan api. Upaya pemadaman berlangsung intensif, namun kondisi di lapangan masih sulit dikendalikan. Para petugas bekerja keras untuk mencegah api menyebar ke area sekitar dan mengurangi risiko kerugian yang lebih besar. Hingga saat ini informasi mengenai penyebab kebakaran dan dampak yang ditimbulkan masih dalam proses investigasi. Pihak berwenang diharapkan segera memberikan keterangan lebih lanjut terkait situasi ini. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan menjauh dari lokasi kejadian demi keselamatan bersama. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian pemirsa edisi Menyapa Malam Sport hari ini. Saya Luis Ayu beserta kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.